Si Safira sebenarnya ini udah bawaan dari lahir. Jadi pas sudah lahir emang kondisi fisiknya udah seperti ini. Awalnya mungkin pas kecil biasa aja gitu, karena kan nggak ngerti apa-apa. Cuman makin dewasa makin kayak apa harus gue gitu. Pernah mempertanyakan itu. Cuman pas waktu itu masuk rumah sakit itu kayak ternyata lebih banyak dari gue yang lebih parah gitu, yang lebih gue harusnya lebih bersyukur dibandingkan kalau ngelihat kondisi yang lain tuh gue harusnya lebih bersyukur karena yang lain lebih dari yang gue alamin sekarang. Bahkan mungkin orang lain pengen ada di posisi gue. Sebenarnya saya kira ini lebih mendalami sebenarnya pendidikan tahunnya sebenarnya kan kalau di kampus tuh teori, semua tentang teori, pelaksanaannya kita bakal pasti jauh berbeda gitu kan. Nah, Pak Ud yang sebenarnya terus Pak Ud yang dibutuhkan tuh seperti apa gitu. Misalkan ada kesempatan bagus ngajar di internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baik, kembali lagi dengan saya. Jadi di sini saya sudah bersama seorang perempuan masih muda, meski punya keterbatasan dalam dirinya, tapi dia masih punya semangat dalam menggapai mimpinya untuk mencapai kesuksesannya. Halo Sakira. Aldi. Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Untuk Sakira di keluarga tuh ada berapa saudara nih? Sakira sendiri punya 3 bersaudara. Pertama abang, kedua saya sendiri, terus ketiga adik perempuan. Abang, adik perempuan. Untuk saat ini kondisi keluarga sehat? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah sehat. Tapi kan posisi saat ini kan Sakira maaf ya, maksudnya kan punya permasalahan yang ada di dalam. Mungkin bisa cerita sedikit sih kayak kondisi Sakira. Kondisi Sakira sebenarnya ini udah bawaan dari lahir. Jadi pas sudah lahir emang kondisi fisiknya udah seperti ini. Kemudian karena dulu mama dan ayah itu mungkin masih kurang paham tentang parenting. Kecil tuh mereka nggak ada stimulus apapun. Jadi baru di umur berapa gitu ada stimulus tuh pas suruh latihan melatih dengan tutup satu mata. Jadi yang lainnya kayak satu mata itu dilatih yang kanan ini. Cuman itu berangsur sebentar doang karena entah kenapa gitu. Saya kira nggak ingat kenapa alasannya berhenti waktu itu. Karena masih kecil. Terus usia berapa ya? Sakira SMP kalau nggak salah kelas 3-an itu berlanjut lagi pengobatan rumah sakit mata yang ada di Bandung. Nah, terus check up ke sana, cuman hasilnya kayak nggak memuaskan di orang tua saya. Kita suruh MRI segala macam gitu. Terus dokter juga tadinya mau operasi gitu, cuman pas udah melakukan segala prosedur gitu, tapi nggak ada tindak lanjutan gitu, makanya kayak merasa cuma gitu. Mungkin orang tua saya kira tiap bulan pulang pergi ke Bandung gitu kan. Dan posisinya juga saya kira waktu itu pesantren, jadi susah untuk dapat izin keluarga. Jadi kayak nggak susah izin, dan saya tidak susah izin. Terus check up ke Bandung juga hasilnya gitu doang gitu, nggak ada yang spesifik gitu loh. Jadi kayak ya udah latihan di rumah aja, latihan untuk ini sih. Dari situ saya kira juga karena merasa udah gede gitu kan, punya pilihan sendiri. Kalau kecil kan kita nggak punya kegiatan lain gitu, sedangkan saya kira sekarang udah
kuliah, terus waktu itu di pesantren dengan dari pagi kegiatan pagi sampai malam gitu. Jadi waktu untuk latihan itu nggak ada gitu kan. Oke, yang hasil pemeriksaan dokter itu apakah fokus terhadap pengoperasian mata sebelah kiri atau lebih kepada terapinya? Maksudnya kayak kita memfungsikan di bagian yang normalnya aja gitu. Nah, Atau gimana? untuk operasi itu cuman estetika aja sih, estetikanya. Cuman kalau untuk fungsi mata itu sendiri ya tetap akan seperti itu. Karena saraf mata ini yang ketarik gitu kan. Jadi ketarik ke dalam biar ketarik keluar lagi ya latihan itu. Cuman kalau untuk bisa gerak kanan kiri itu cuman untuk estetika. Oke. Tapi kalau untuk yang di mata kiri kan normal banget lihatnya. Aja di bagian kanan aja. Ya, kalau kanan sebenarnya kalau ditutup satu itu sebagian aja. Jadi kalau sebelah sininya nggak kelihatan. Oke. Tapi kan kalau bicara soal medis itu kalau udah strabismus atau dengan istilah mata juling, ya, mata juling itu kalau udah bawaan lahir memang untuk berubah ke normalnya agak susah. Tapi kalau untuk kayak arah terapinya artinya mempertajam lagi itu ya mungkin bisa, ya kan? Ya balik lagi nggak normal 100%. Kan kalau dalam terapi kedokteran itu kan hanya istilahnya mengupayakan supaya itu bisa berfungsi, ya, bisa berfungsi walaupun tidak 100%. Ya. Tapi setelah Shakira tahu kondisi keadaan Shakira, bagaimana responnya dalam itu? Terima atau bagaimana? Awalnya mungkin pas kecil biasa aja gitu, karena kan nggak ngerti apa-apa. Cuman makin dewasa makin kayak kenapa harus gue gitu. Pernah mempertanyakan itu. Cuman pas waktu itu masuk rumah sakit itu kayak ternyata lebih banyak dari gue yang lebih parah gitu, yang lebih gue harusnya lebih bersyukur dibandingkan kalau ngelihat kondisi yang lain tuh gue harusnya lebih bersyukur karena yang lain lebih dari yang gue alamin sekarang. Bahkan mungkin orang lain pengen ada di posisi gue, sedangkan gue menginginkan hal yang orang lain punya juga gitu. Tapi padahal posisi gue ini maju. Nah, itu sih pas sadarnya, bukan pas sadar sih ya, mulai sebenarnya udah mulai menerima, cuman kayak masih ada ngeganjel aja gitu, masih ada perasaan kenapa gitu. Cuman pas udah masuk rumah sakit itu karena berbagai penyakit mata dari situ, jadi alhamdulillah. Ya alhamdulillah artinya masih ada yang lebih dari kita gitu. Karena kan ada salah satu kasus juga dia dua-duanya mata juling, tapi untuk produktivitasnya juga terganggu gitu. Nah, seperti Shakira yang bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, bagi mereka yang ada gangguan di kedua mata ya akan sulit produktif. Itu yang membuat Shakira bersyukur. Kemudian ada gak sih hambatan selama Shakira sekolah mulai dari SD, SMP sampai SMA? Ada gak hambatan terkait keterbatasan fisik itu? Paling kalau nulis aja sih dari jauh papan tulis itu. Dulu pas SD pertama nggak pakai kacamata, kedua belum tahu apa maksudnya minus apa enggak gitu mata, karena pas SD nggak ngecek juga gitu. Terus akhirnya pas SMP baru deh cek butuh kacamata gitu. Nah, dari situ itu aja sih. Selain yang lain kayak orang lain atau teman Shakira yang nyejekin,
nggak ada ya. Nggak ada. Maksudnya mereka menerima Shakira apa adanya gitu. Bahkan mereka nyaman gitu sama Shakira. Terus, Saat ini kan Shakira sedang berkuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan Keguruan di Angka. Nah, yang saya mau tanyakan itu kenapa sih Shakira mau berkuliah dan mau ngambil keguruan, khususnya keguruan PAUD? pertama, alasan pertama sebenarnya nggak punya alasan untuk itu. Oke. Karena kenapa bisa ada di sini sekarang, waktu itu daftar SBMPTN, daftar KKN, terus mandiri juga nggak ada yang lolos gitu kan. Terus dan itu udah di akhir masa pendaftaran gitu di seluruh universitas. Nah kemudian ayah tuh bilang kayak udah jadi guru PAUD aja, dan alasannya karena cuma ini dong, biar pulangnya cepat. Karena mama karena kan guru SD dan dia pulangnya sore gitu, menjelang sore kayak gitu. Ayah tuh nggak terima kalau mama pulang sore gitu, karena dia nggak ada yang terus udah gitu dengan alasan receh itu gitu. Shakira karena nggak punya pilihan lain, akhirnya menerima. Sedangkan Shakira di awal sebenarnya pengennya masuk seni, kayak seni rupa ataupun desain gitu, pokoknya lebih ke seni deh. Tapi ayah nggak setuju, ayah bilang kalau mau seni. Akhirnya gitu balik ke Paku ini, terus cari aja yang terdekat gitu kan. Kalau di Banten cuma adanya di UPI sama di Untirta. Sedangkan universitas itu udah tutup karena kan negeri. Udah cari yang di Jakarta. Shakira nemu beberapa, dan pertama daftar UMJ. Cuman pas pendaftaran ada kendala, suruh melampirkan apa gitu yang enggak Shakira pahami. Akhirnya dibiarin, terus daftar UHAKM, terus keterima, ya udah. Sekarang ada di sini. Nah, tadi kan Shakira kan sebenarnya pengen ngambil seni rupa. Nah, karena harus menuruti kemauan orang tua, nah, untuk saat ini gimana menjalani di jurusan guru PAUD ini? Apakah nyamankah, ya, atau bagaimana kan? Untuk semester 1 mungkin masih kayak apaan sih kayak gitu. Cuman semester 2 udah kayaknya gue suka, terus kayaknya gue mulai jatuh cinta sama prodi ini, karena ternyata di prodi ini banyak hal yang gak Shakira dapetin. Dari mulai parenting, tentang parenting gitu, terus masalah gizi anak, terus cara pola asuh orang tua gitu, mendidik anak gimana, terus ada seni juga, dan ternyata cuman emang nggak mendalam gitu kan. Terus musik juga ada, jadi mencakup yang Shakira butuhkan di waktu ini. Terus Shakira kepikiran gini, kalaupun misalnya nanti setelah lulus ini Shakira nggak jadi apapun, minimal Shakira bisa jadi di orang tua yang baik, karena ada pembekalan dari kuliah ini. Nah, sebenarnya kan kalau misalkan Shakira harus kuliah di seni rupa, ya, hanya fokus seni rupa aja gitu. Tapi kan kalau misalkan Shakira sekarang belajar jadi seorang guru PAUD, ya, guru PAUD, ya mau nggak mau kan pasti seni itu kan pasti akan dipelajari, seni rupa itu kan. Kayak misalkan ketika kita mengajar anak-anak kan pasti kan anak-anak tuh diajar cara menggambar dan sebagainya. Itu bisa nggak kira-kira maksudnya dimasukin ke poin itu ke mengajar? Kalau anak-anak sebenarnya masih sederhana
anak itu coret doang gitu kayak gak jelas, itu juga bentuk hasil karya anak dan itu merupakan gambar tahapan awal. Terus nanti kemudian dia bakal membentuk kotak lah atau bulat yang belum benar-benar bulat gitu tuh, kotak yang belum benar-benar kotak itu juga tahapan selanjutnya. Terus nanti kotaknya udah mulai terbentuk dengan jelas gitu. Terus nanti dia bakal seterusnya sampai tahap dia udah bisa menentukan bahwa awan tuh ada di atas, lampu tuh ada di bawah, orang tuh ada di atas sana, rumah tuh ada di atas sana. Udah sampai tahap itu tuh berarti anak udah berkembang sesuai harapan. Berarti bakat Shakira masih bisa diterapkan dong dalam pendidikan PAUD ini, dibandingkan Shakira hanya milih seni rupa. Mungkin dulu kenapa milih itu karena ya nggak suka anak-anak sih, kayak berisik aja gitu. Kan kayak pas udah terjun di dunia ini gitu sekarang ternyata mereka seru. Dunia mereka bahkan lebih seru gitu. Yang nggak ada di kita tuh di mereka ada, dan itu buat warna gitu kan. Kemarin kan udah PLP tuh kayak magang gitu ya. Oke. Nah itu ngajar selama 2 bulan di situ. Ketemu mereka tiap hari yang sebenarnya capek, tapi ada hal-hal lucu yang mereka lakuin tuh buat capek itu hilang gitu. Tertawa kan? Ya, jadi kayak mau marah ke mereka pun ya hilang langsung hilang gitu karena mereka sebenarnya lebih seru gitu. Kan pada dasarnya kan insting perempuan lebih besar daripada laki-laki terhadap anak gitu kan. Kalau secara psikologis begitu kan, instingnya lebih besar. Nah kalau misalkan yang lebih kuat mendorong Shakira untuk jadi guru itu siapa? Ayah kah atau ibu? Yang mendorong Shakira untuk jadi seorang guru PAUD? Saya kira jurusan PAUD, jadi guru itu bukan cita-cita juga, karena dari awal pun cita-cita itu pengennya jadi seniman. Jadi guru tuh bahkan jadi cita-cita yang Shakira merintis. Karena menurut Shakira mengajari orang itu susah dan itu perlu kesabaran, terus ilmu yang tinggi gitu, yang luas gitu kan. Nah Shakira nggak memumpuni itu dan nggak sanggup untuk itu sebenarnya. Cuman karena sekarang udah terjunnya ke sini gitu, mau nggak mau Shakira harus lebih luas lagi cari tentang kehidupan ini, tentang protokol ini. Berarti yang lebih dorongan yang kuat itu ayah atau ibu untuk Shakira jadi guru? Ibu yang lebih kuat karena memang latar belakangnya guru SD. Nah ini kan tadi Shakira jelaskan tidak punya cita-cita sedikit pun untuk menjadi guru. Mungkin di luar juga banyak mahasiswa yang memang di awalnya itu karena dorongan orang tua, yang mana kita juga nggak suka dengan jurusan itu. Ya, dengan mengikuti dorongan orang tua, ya, kemauan orang tua, ya udah ikuti jurusan yang orang tua mau. Ya. Kalau yang sampai selesai ya bersyukur. Ya, kayak Shakira ya saat ini udah semester 8 ya, artinya udah melewati fase-fase terima bahwa kayaknya saya cocok nih di jurusan PAUD. Nah, ada sebagian mahasiswa yang memang di tengah jalan tuh putus gitu. Sama ya karena Shakira udah mulai, kenapa nggak sampai akhir? Kalau udah mulai kenapa harus berhenti di tengah jalan? Kan. Kedua ya biaya, kayak Shakira pertama udah ikut daftar SBMPTN kan itu biaya pengeluaran. Terus Shakira udah masuk sini sampai kalaupun nanti misalkan berhenti di semester 3, biaya sebelumnya kan juga udah pengeluaran banyak gitu ya. Itu sayang. Jadi Shakira
kesempatan Shakira di sini membuka kesempatan lain untuk Shakira. Contohnya ya, waktu itu Shakira ada PLP 1, ada PLP 2, ada magang 1, kalau magang 1 sama magang 2. Nah pas magang 1 posisinya kita masih COVID-19 dan Shakira di Pandeglang. Terus Shakira akhirnya suruh nyari sekolah gitu dari untuk magang ini. Nah Shakira nemu sekolah untuk PLP ini. Tadinya mau PLP di situ karena sendiri doang nggak enak, dan akhirnya Shakira gabunglah sama teman yang ada di Bogor, terus teman dari Jakarta juga, jadi kita akhirnya PLP-nya di Bogor biar ada teman gitu, padahal di kotanya masing-masing nggak bisa sendiri-sendiri. Terus akhirnya karena nggak jadi di Pandeglang ini Shakira ke Bogor. Pas Shakira pulang, sekolah yang Shakira mau magang ini memberikan kesempatan buat Shakira ngajar di sana, menawarkan. Terus karena Shakira belum pernah juga, akhirnya Shakira menerima gitu, pengalaman menerima, bertahan sampai berapa bulan ya? 4 bulanan, karena setelah itu ternyata banyak Shakira harus pergi ke Jakarta gitu, ke kampus ini. Jadi akhirnya di sekolah murid ini nggak terpegang gitu. Dan Shakira berhenti. Kemudian PLP 2 kemarin Shakira juga ditawari ngajar di sana. Baru kemarin sih, baru kemarin ditawarin, tapi belum langsung. Jadi nanti bakal ada wawancara. Belum lulus tapi udah dikasih kesempatan aja. Nah, sebentar lagi kan Shakira mau lulus nih, ya, ke semester 8. Harapan Shakira setelah lulus ke depan mau seperti apa? Sebenarnya Shakira ingin lebih mendalami sebenarnya pendidikan tahunnya. Sebenarnya kan kalau di kampus tuh teori, semua tentang teori, pelaksanaannya kita bakal pasti jauh berbeda gitu kan. Nah Pak Ud yang sebenarnya, terus Pak Ud yang dibutuhkan tuh seperti apa gitu, karena dari beberapa yang Shakira temui ada beberapa perbedaan gitu di TK tersebut. Jadi Shakira pengen cari tahu mana sekiranya pembelajaran yang edukatif, pembelajaran yang sesuai dengan anakku yang mana gitu dari TK-TK yang pernah Shakira kunjungi gitu kan, sebagai pengalaman terus observasi gitu, banding dengan TK yang lain. Pengennya lebih tahu itu dulu, terus habis itu kalau misalkan ada kesempatan bagus ngajar di pengen di internasional, Di sekolah internasional. sekolah internasional tuh ada audit juga. Iya, di Indonesia ada sekolah internasional, jadi dia bahasanya ya yang bahasa digunakan itu Inggris. Terus kurikulumnya bukan kurikulum yang ada di Indonesia, kurikulum yang diambil dari luar negeri. Jadi pengen coba aja. Mencoba kerja di sekolah internasional yang notabene kurikulumnya berbeda dengan yang ada di Indonesia. Untuk terakhir nih, Ya. kira-kira kata-kata mutiara buat tempat yang di luar sana seperti apa dari Shakira? Sebenarnya siapa musuh terbesar kalian? Siapa musuh terbesar? Nggak tahu. Diri sendiri. Oke. Jawabannya diri sendiri. Karena pertama emosional. Kita kan dikuasai oleh emosional diri sendiri. Nah, kalau emosional
negatif juga buat diri kita ataupun sebaliknya. Jadi jadi sebisa mungkin kita mengontrol diri, jadi bukan seimbang gitu. Hal-hal yang kita lakukan ini nggak berlebihan ataupun kekurangan. Yang selanjutnya mungkin lebih ikutin apa mau kamu sih, mau diri sendiri gitu. Karena kalau kita udah sukain yang kita lakuin ini, kita bakal merasa senang. Kalau sebaliknya, kita bakal tertekan dan nggak buat kita makin maju, justru makin mundur. Itu aja. Oke, dari pembelajaran apa yang kita diskusikan hari ini, kalau saya bisa menyimpulkan sih dari diri Shakira yang sekarang ya, yang maaf yang punya sedikit kekurangan, tapi Shakira itu punya mimpi yang besar, ya, punya kepercayaan diri yang kuat, sehingga Shakira bisa melewati setiap fase, ya, SD, SMP, SMA, sampai sekarang sampai kuliah dan kita lagi juga lulus dan ingin berkarir di perguruan PAUD. Ya. Walaupun yang awalnya bukan jurusannya, tapi ya udah nikmati aja, ya, jalani terus sampai Shakira menemukan titik untuk mencapai kesuksesan. Keren sih, tetap semangat Shakira. Kasih. Buat teman-teman yang nonton video ini, tetap semangat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.